Shalom, kebenaran hari ini berjudul keinginan daging. Penting sekali untuk memahami apa yang dimaksud dengan keinginan daging, saudara. Ya, sebab dengan memahami apa yang dimaksud dengan keinginan daging, maka kita dapat mengerti lebih tajam yang dimaksud hidup menurut roh. Dengan demikian pemahaman kita mengenai hukum roh kehidupan menjadi lebih lengkap. Dalam Roma pasal 8 ayat 5-8 tertulis, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan atau permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, ini Roma 8 ayat 5-8. Kita perhatikan, saudaraku sekalian, ya, beberapa hal yang penting. Kata keinginan dalam teks aslinya adalah phroneo. Phroneo. Yang artinya adalah way of thinking atau mindset. Pada dasarnya phroneo adalah cara menerima sesuatu, memproses, menganalisa, dan mempertimbangkan sesuatu tersebut, kemudian membuat keputusan. Keinginan daging sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah atau hasrat dan keinginan, tetapi kepada cara berpikir. Cara berpikir yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, itu keinginan daging. Sebuah cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, kebutuhan jasmani atau nafsunya, atau berdasarkan pertimbangan yang bukan dari Allah. Saya ulangi, saudara. Keinginan daging sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah atau hasrat dan keinginan, tetapi kepada cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, kebutuhan jasmani atau nafsunya, atau berdasarkan pertimbangan yang bukan berasal dari Allah. Saudara, sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak, seseorang sudah membangun cara dan pola berpikir yang demikian. Semua manusia telah membangun dirinya dengan keinginan daging. Ya. Hal inilah yang membuat manusia hidup menurut daging. Artinya dalam memilih mengambil keputusan bertindak berdasarkan cara berpikir daging. Dengan demikian, hidup dalam kodrat dosa. Dengan demikian, mereka hidup dalam kodrat dosa. Ya. Jadi, hidup dalam kodrat dosa artinya selalu meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Tindakannya tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hidup menurut daging pada dasarnya adalah hidup dengan cara berpikir yang tidak sesuai dengan cara berpikir roh. Orang yang hidup menurut daging berarti tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti ia tidak dapat disebut sebagai anak Allah. Ini bukan berarti seseorang selalu menjadi jahat atau berkarakter seperti hewan. Artinya, saudaraku sekalian, orang yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus bukan berarti
selalu menjadi jahat dan berkarakter seperti hewan. Manusia masih bisa berbuat baik sesuai dengan norma yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, pergaulan, dan lingkungannya. Tetapi cara berpikir manusia tidak bisa sinkron dengan cara berpikir Allah. Ya, dalam hal ini manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah, artinya tidak mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Cara dan pola berpikir ini, yang daging ini, tidak dapat diubah secara mudah. Kalau sudah menetap lama dalam diri seorang, pada titik level tertentu tidak bisa diperbaiki lagi, saudara. Perhatikan ini. Ya. Bisa dipahami jika seseorang ada dalam keinginan daging, maka segala sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Walaupun tindakan atau perilakunya baik dan tidak melanggar norma umum di mata manusia, tetapi tidak mencapai standar kesucian Allah. Allah tidak berkenan kepada mereka yang hidup menurut daging, maka dikatakan berseteru, bermusuhan. Dalam hal ini kita menemukan bahwa Allah yang berdaulat secara mutlak menghendaki kesucian seperti kesuciannya, menghendaki agar kesucian orang percaya seperti kesuciannya. Itulah sebabnya Allah berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Allah menghendaki agar orang percaya mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Di zaman Perjanjian Lama, hidup dalam daging masih bisa diterima. Yang penting mereka tidak melanggar Taurat. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, standarnya adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ini sangat berbeda. Jadi kalau orientasi berpikir umat Perjanjian Lama itu masih pada berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani, kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi, tidak bisa dikatakan salah. Karena memang mereka belum diberikan anugerah atau karunia untuk mencapai kehidupan yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Perjanjian barulah, bagi umat Perjanjian barulah kemungkinan untuk hidup menurut roh. Artinya memiliki cara berpikir roh. Roh di sini adalah pikiran dan gairah yang dihasilkan dari pimpinan Roh Kudus. Jadi menurut roh artinya memiliki cara dan pola berpikir Roh Kudus atau memiliki cara berpikir Kristus. Ini sama dengan memiliki pikiran perasaan Kristus, dan ini hanya terjadi dalam kehidupan umat Perjanjian Baru. Umat Perjanjian Lama tidak mungkin mampu mencapai ini. Tidak usah umat biasa, tokoh-tokoh imannya pun seperti Abraham, Musa, ya tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan seperti kesempurnaan Kristus, saudara. Tidak mungkin. Jadi kita bersyukur kalau kita boleh memiliki kehidupan seperti Tuhan Yesus, Musa, Abraham, Daud, orang-orang hebat, tapi tidak bisa dibawa pada kesempurnaan seperti Kristus. Kita, itulah sebabnya tanggung jawab kita luar biasa, saudara. Kita yang bisa, tanggung jawab kita luar biasa. Tetapi di balik tanggung jawab inilah kita memiliki anugerah yang tiada tara untuk berpikir, berperilaku seperti Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Bapa di surga. Haleluya, sola gracia.